Halo semua, pernah kepikiran nggak kalau bagian paling susah dari sebuah mata kuliah justru bisa jadi bagian yang paling berharga? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah studi yang menarik banget tentang sebuah kelas drama yang diubah jadi digital. Hasilnya, wah, di luar dugaan. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Kita bakal lihat sebuah mata kuliah unik di universitas, di mana para mahasiswanya sadar kalau tantangan-tantangan terbesar yang mereka hadapi justru itulah yang membawa mereka ke penemuan-penemuan paling penting. Jadi ceritanya ini tentang mahasiswa di kelas kajian drama dan produksi digital. Di sini panggung teater tradisional udah diganti sama kamera dan komputer. Nah, ini pergeseran yang penting banget. Ini bukan lagi soal acting doang loh, tapi juga soal sinematografi, ngedit video, sampai manajemen proyek digital. Semua ini adalah skill-skill yang dibutuhin banget di abad ke-21. Tapi, ternyata bikin drama digital itu nggak segampang yang dibayangkan. Dari catatan refleksi para mahasiswa sendiri, terungkap ada 3 jenis rintangan utama yang harus mereka lewati. Pertama, soal logistik. Punya naskah sih oke, tapi coba bayangin, nyari lokasi syuting yang pas dan properti yang cocok tanpa budget gede ala Hollywood, itu tantangan lain. Terus, ada masalah teknis. Mahasiswa harus pusing mikirin banyak hal. Mulai dari hafalan dialog di depan kamera, belajar software editing profesional yang rumitnya minta ampun, sampai urusan file yang hilang atau software yang nge-crash. Dan mungkin ini yang paling berat dari semuanya, urusan sama orang. Supaya proyek kreatif ini berhasil, mereka harus pinter-pinter menyatukan kepribadian yang beda-beda dan tentunya mengelola konflik. Nah, disinilah poin pentingnya kebuka. Para mahasiswa ini sadar kalau kunci sukses itu bukan cuma skill teknis, tapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk nyambung satu sama lain dan kerja bareng sebagai tim. Ini dia bagian yang paling serunya. Melewati semua rintangan tadi itu bukan cuma efek samping dari kelas ini, tapi justru itulah inti dari pembelajarannya. Proses ini memicu sebuah perubahan yang nyata. Studi ini nemuin ada 3 langkah penting dalam proses ini. Pertama, mereka refleksi diri. Ini memaksa mereka untuk benar-benar melihat tantangan yang ada. Nah, menghadapi tantangan itulah yang akhirnya membuka potensi terbesar mereka. Dan perubahan ini tuh nggak cuma di satu sisi aja loh, tapi multidimensional terjadi di 3 area utama. Pertama, soal akademik. Pemahaman mereka jadi jauh lebih dalam. Ada satu mahasiswa yang bilang materi dosennya itu penuh daging. Karena akhirnya mereka bisa lihat langsung prakteknya, bukan cuma teori di buku. Kedua, skill teknis mereka. Wah, ini naik pesat. Beberapa mahasiswa bahkan bilang kalau proses ngedit video yang susah itu malah jadi semacam me time buat mereka. Jadi ruang buat fokus dan berekspresi. Dan yang ketiga, ini juga krusial banget, skill sosial mereka. Mereka jadi jago ngelola konflik, kerjasama di bawah tekanan, dan membangun rasa solidaritas yang beneran tulus. Oke, yang keren dari sini adalah semua transformasi ini ternyata bukan kebetulan. Ada landasan teorinya, ada ilmunya. Tepatnya ada 4 teori pendidikan yang kuat banget di baliknya. Yuk, kita coba bedah sedikit ya ilmunya. Keempat ide ini tuh saling kerjasama dan akhirnya nyiptain lingkungan yang pas banget buat belajar secara mendalam dan bermakna. Jadi yang pertama, konstruktivisme. Simpelnya, ini tuh learning by doing. Mahasiswa nggak cuma dengerin teori soal drama, tapi mereka benar-benar ngebangun pemahaman mereka sendiri dengan, ya, menciptakan drama itu. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini penting banget. Dengan mindset ini, setiap masalah teknis, setiap debat di tim, itu bukan lagi dilihat sebagai kegagalan, tapi sebagai kesempatan buat belajar jadi lebih baik. Ketiga, visible learning atau pembelajaran terlihat. Intinya adalah kita harus bisa melihat kemajuan kita sendiri. Dengan nulis refleksi, para mahasiswa ini jadi bisa ngelihat, wow, ternyata aku udah sejauh ini. Dan itu motivator yang luar biasa kan? Dan yang terakhir, emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Pada akhirnya, sukses enggaknya proyek ini ya bergantung sama kerja tim, empati, dan komunikasi. Skill yang kepake banget di mana aja, nggak cuma di kampus. Oke, jadi apa dong kesimpulan besarnya? Ternyata refleksi dari para mahasiswa ini bukan sekadar catatan harian. Ini tuh semacam cetak biru, blueprint buat bikin sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Lihat deh, mereka bahkan punya saran-saran yang praktis dan cerdas. Ini nunjukin kalau mereka udah nggak jadi mahasiswa yang pasif lagi, tapi jadi ikut ngerancang pendidikan mereka sendiri. Keren banget. Dan inilah inti dari semuanya.
Tantangan yang nyata itu bukan gangguan dalam kurikulum. Tantangan itu sendiri adalah kurikulumnya. Pembelajaran yang paling bermakna datang dari sana. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua ya. Kalau tantangan adalah kunci pertumbuhan, tantangan seperti apa sih yang sebenarnya kita kasih ke para pelajar kita? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.